Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita punya satu cerita yang luar biasa banget nih dari Indonesia. Ini adalah kisah tentang kopi, sebuah gunung yang terancam, dan sebuah ide brilian yang nyambungin keduanya dengan cara yang, wah, nggak bakal kita duga. Kedengarannya aneh ya, tapi percaya deh, pertanyaan ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Kita akan lihat gimana sebuah program yang kelihatannya sederhana bisa mengubah secangkir kopi jadi alat konservasi yang sangat kuat. Yuk kita mulai dulu dari akar masalahnya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama latar ceritanya. Gunung Arjuna di Jawa Timur. Sebuah kawasan yang indah banget dan penting secara ekologis. Tapi sayangnya, lagi menghadapi masalah yang sangat-sangat serius. Ini bukan cuma soal penebangan pohon biasa. Ini tuh kayak lingkaran setan yang dipicu oleh kebutuhan hidup. Coba bayangin, masyarakat lokal di sana mau nggak mau terpaksa menebang pohon buat arang atau buka lahan biar bisa bertani, cuma untuk bertahan hidup. Akibatnya, wah berantai. Tanahnya jadi tandus, risiko kebakaran makin tinggi, dan rumah para satwa liar hilang. Ini benar-benar benturan langsung antara kebutuhan manusia untuk hidup dan kelestarian alam. Dan kutipan ini nih penting banget. Ini nunjukin kalau masalahnya bukan cuma soal satu gunung aja. Indonesia itu salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia loh. Jadi apa yang terjadi di Gunung Arjuna itu punya dampak yang jauh lebih besar. Ini bikin kita sadar betapa mendesaknya untuk cari solusi yang benar-benar berhasil. Nah, terus gimana dong solusinya buat masalah serumit ini? Jawabannya harus inovatif, bukan dengan cara ngusir para petani, tapi justru dengan mengubah total cara mereka bertani. Jawabannya ada di sebuah ide yang mengubah cara pandang, yaitu bertani inside the hutan itu sendiri. Nah, konsepnya ini namanya agroforestry. Mungkin kedengarannya ribet ya, teknis banget, tapi idenya, wah, simple dan cerdas banget. Jadi daripada kita tebang hutan buat bikin ladang, gimana kalau pertaniannya yang kita bawa masuk ke dalam hutan? Ini adalah pergeseran total, dari yang tadinya melawan alam jadi bekerja sama dengan alam. Perbedaannya itu, wah jauh banget, kayak langit dan bumi. Di satu sisi, kita punya pertanian biasa yang cuma fokus ke satu jenis tanaman. Ini tuh kan nguras nutrisi tanah, bikin ekosistem jadi rapuh dan gampang kena hama. Nah, kalau agroforestry, beda cerita. Dia justru membangun kekayaan alam. Keanekaragaman hayati jadi makin kaya, tanahnya makin subur, dan yang paling penting buat para petani, sumber pendapatan mereka jadi lebih stabil dan beragam. Tapi kan ide sebagus apapun, kalau cuma di atas kertas ya percuma kan? Nah, disinilah tanaman yang kita semua kenal dan suka, kopi mulai berperan. Kopi menjadi motor penggerak yang mengubah konsep agroforestry ini jadi sebuah gerakan komunitas yang nyata. Kunci suksesnya, ini bukan proyek top-down yang dipaksain dari atas. Ini benar-benar kolaborasi. Ada perusahaan yang menyediakan sumber daya lewat program CSR-nya, tapi pahlawan sebenarnya adalah kelompok tani lokal. Merekalah yang kerja keras di lapangan yang benar-benar mengubah lanskap dengan tangan mereka sendiri. Dan lihat ya angkanya, ini bukan proyek kecil-kecilan. Ada 363 petani lokal yang memutuskan untuk bergabung dan berkomitmen pada cara baru ini. Dan komitmen mereka itu nggak main-main. Totalnya mereka berhasil menanam, coba tebak, hampir 283.000 pohon kopi. Gila kan? Ini bukan lagi sekedar bertani, ini adalah reforestasi skala besar. Setiap pohon kopi yang ditanam adalah satu langkah untuk menyembuhkan kembali alam. Dan hasilnya, wow, setiap tahun mereka bisa panen lebih dari 46 ton kopi. Angka ini mewakili dua kemenangan sekaligus yang jadi inti dari proyek ini. Hutan yang mulai pulih dan ekonomi masyarakat lokal yang mulai bangkit. Oke, jadi mereka udah berhasil nanam kopi, panennya banyak. Selesai? Belum. Proyek ini jauh lebih dari itu. Tujuannya bukan cuma menjadikan mereka petani, tapi juga pengusaha. Nah, ini dia bagian yang paling krusial. Daripada cuma jual biji kopi mentah yang harganya murah, para petani ini justru naik kelas. Mereka diberdayakan untuk mengolah kopinya sendiri. Ini soal mengambil alih kendali atas produk mereka, mendapatkan nilai tambah dari panen, dan membangun bisnis yang mandiri dari nol. Ini benar-benar transformasi dari petani jadi artisan kopi. Mereka belajar semuanya loh, mulai dari mengatur suhu sangrai yang pas, teknik pendinginan yang cepat buat mengunci aroma, sampai cara menggiling yang sempurna. Mereka nggak lagi cuma menanam, tapi mereka menciptakan produk premium dari awal sampai akhir. Oke, jadi setelah semua kerja keras itu, hasilnya gimana? Apa aja dampaknya? Yuk, kita rangkum kemenangan luar biasa dari proyek ini.
Nah, ini dia inti dari semuanya. Lingkungannya menang karena hutannya ditanami lagi. Ekonominya juga menang karena masyarakat sekarang punya penghasilan yang stabil dan lebih baik. Dan yang nggak kalah penting, komunitasnya juga menang karena mereka sekarang punya organisasi resmi yang kuat untuk merencanakan masa depan. Ini bukan lagi teori, ini bukti nyata pembangunan berkelanjutan yang berhasil. Dan pada akhirnya, ini yang bikin ceritanya keren banget. Hal yang biasa kita lakukan tiap hari, nyeduh kopi, ternyata bisa terhubung sama kisah reforestasi, pemberdayaan, dan harapan yang sebesar ini. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh kan? Kisar dari Gunung Arjuna ini membuktikan kalau hal itu mungkin. Ini menantang kita untuk memikirkan kekuatan di balik setiap barang yang kita beli. Coba bayangin, gimana kalau setiap produk yang kita konsumsi itu nggak cuma nggak merusak, tapi justru aktif ikut memulihkan planet kita. Sesuatu buat kita renungin sambil ngopi pagi besok ya kan? Terima kasih sudah menyimak.